Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone J7 Prime Mbah dengan kasus seperti berikut Mbah ya. Selain layarnya rusak Mbah, selain layarnya rusak, itu layarnya ada Mbah ya. Ada, bisa dilihat seperti berikut Mbah ya. Tapi selain dari itu Mbah, ini aneh Mbah, di cas itu panas Mbah. Di cas itu panas. Di cas ampere masuk Mbah. Ampernya itu masuk, tapi panas. Sudah saya tes cas 1 jam lebih. Bisa dilihat. Masuk recovery tidak bisa, masuk download mode bisa tapi langsung mati. Dicas loh, bisa dilihat Mbak ya, mas sambil dicas pun masuk recovery langsung mati. Oh, tidak dicas Mbak ya, langsung mati. Ini di sini kasusnya sambil dicas bisa bisa dilihat Mbak seperti berikut Mbak ya. Kalau enggak salah ini mungkin habis jatuh atau bagaimana gitu loh Mbak. Tadi saya sebelum bikin video Mbak, saya cas itu sudah 1 jaman. Yang jadi masalah itu ampernya itu masuk Mbak, bisa dilihat Mbak ya. Langsung mati. Padahal sambil dicas Mbak ya, masuk download mode langsung mati begitu loh Mbak. Saya buka untuk anti goresnya Mbak, bisa dilihat ya, itu ada gores, ada retak. Kalau tidak ditekan tombol, seperti berikut Mbak. Oke Mbak, untuk langkah selanjutnya yaitu ini kan mau ganti layar juga Mbak, layarnya retak Mbak, banyak terjadi keretakan ya. Kita buka terlebih dahulu Mbak untuk layarnya Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak.
Oke Mbak, setelah kita buka, kita bersihkan sisa-sisa lem ya. Saya skip untuk pembersihan lemnya Mbak. Oke Mbak, kita lanjut dengan proses pembukaan baut Mbak. Banyak sekali bautnya Mbak ya, di sini bautnya banyak sekali. Setelah selesai terbuka bautnya, kita sedikit jungkil, kita buka Mbak ya untuk penutup bawahnya. Bisa dilihat Mbak ya, kira-kira seperti itu. Lanjut dengan pembukaan baterai Mbak. Ini video sedikit saya percepat Mbak ya. Ini lumayan susah Mbak, butuh perjuangan ya untuk melepas baterai ini, tapi kita tidak boleh kasar Mbak, nanti baterainya bisa luka, bisa berakibat meledak juga Mbak ya. Jadi untuk cara bukanya kita sedikit jungkil sambil kita berikan sedikit cairan Mbak. Di sini saya menggunakan spiritus untuk cairannya, bisa juga menggunakan thinner Mbak ya, seperti berikut Mbak ya. Oh iya Mbak, untuk informasi baterainya di sini tipenya saya tidak bisa tahu Mbak karena bahasa Cina ya. mAh nya 3300 buat sobat yang mau cari baterai nanti ya, baterainya itu 3300 mAh Mbak ya kalau tidak salah. Kita cek baterainya Mbak, kita cek baterainya. Saya cas lama tadi ya sebelum dibongkar, dan ampere pun masuk di 3,5 kalau tidak salah Mbak ya. Tapi baterainya cuma berhenti di, bisa dilihat ya seperti berikut ya, di tidak sampai 3 volt. Itu kan aneh, kita kira-kira seperti itu Mbak. Mungkin buat ini tidak saya solder Mbak ya, kadang-kadang saya solder langsung Mbak supaya baterai itu bisa melengket, betul-betul melengket ya. Ini tidak saya solder karena saya lihat masih bagus Mbak ya, belum pernah dibongkar juga kayaknya. Di sini untuk tips ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini Mbak. Kalau dilihat pintar baterai kan tidak kembung Mbak. Di sini sambil saya cek-cek arus pengisiannya Mbak. Di beberapa kasus arus pengisian tidak harus 4 volt Mbak ya, karena beda HP, beda tipe itu berbeda-beda untuk sistem pengecasannya. Ada yang tidak sampai 4 volt kalau waktu dilepas baterai, ada yang sampai 4 volt atau di atas 4 volt Mbak. Untuk mengatasi tips ini, bisa jika ragu baterainya tidak kembung kok tapi rusak, bisa bisa melakukan pengejutan Mbak. Mungkin dikejut arus 5 atau 6 volt atau 8 volt, tapi jangan lama-lama Mbak, jangan lama-lama, cuma untuk mengejut saja Mbak ya. Bisa dilihat Mbak ya, arusnya 2,8 volt. Jadi buat sahabat semua yang mengalami kasus seperti ini, bisa dikejut baterainya di arus 5, 6 atau 8 volt, tapi jangan lama-lama, untuk mengejut saja Mbak. Oke Mbak, bisa dilihat Mbak ya, sekarang bisa dilihat arusnya, ampernya bisa naik di 5,2, berarti 520 mA Mbak ya. Kalau tadi sebelum dibuka itu dicas, itu lama loh Mbak, itu cuma naik di 350 mA, padahal kalau dibuka baterai lowbat, harusnya kan ampernya tinggi Mbak, harusnya Mbak ya, harusnya ampernya tinggi, tapi kan cuma 3,5. Di video awal bisa dilihat Mbak ya, 3,5. Cuma yang jadi masalah, handphone itu panas Mbak, handphonenya itu panas sekali, dicas lama itu panas, itu kan aneh begitu loh Mbak. Bisa dilihat Mbak, sekarang arusnya naik di atas 500 mA Mbak ya. Di sini saya tidak menyarankan beliau dulu untuk mengganti baterai ya, karena saya lihat baterai juga belum kembung Mbak ya, kira-kira seperti itu, baterainya belum kembung di sini saya perhatikan. Oke Mbak, kita
cas sesaat. Setelah cas sesaat kita biarkan, bisa dilihat baterainya 4,2 bisa naik Mbak ya. Berarti ini video saya potong, saya skip juga Mbak ya. Oke, kita lanjut dengan penutupan mesin Mbak, tapi ditutup di belakang ya, untuk pemasangan tutup belakang. Setelah itu kita pasang baterai Mbak. Tidak tahu kenapa ya untuk produk Samsung, tapi kayaknya yang sekarang sudah mengikut produk-produk Oppo Mbak ya, atau produk yang lainnya. Untuk Samsung itu cenderung cara bukanya itu kan dari layar Mbak ya, yang mana mungkin contohlah kita mau ganti mic, atau mungkin yang sering itu kan konektor cas Mbak, ganti konektor cas yang sering di Mbak ya, itu setengah mati. Kita mau mengganti saja harus lepas layar, itu kan semacam dipersulit, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, waktunya pasang LCD. Tapi untuk tipe-tipe sekarang Mbak ya, contoh A30s dan yang lain-lainnya itu sudah enak Mbak ya, sudah bisa dibuka dari belakang. Oke Mbak, kita nyalakan, bisa dilihat Mbak, dinyalakan seperti berikut ya. Mungkin faktor error atau crash program, jadi menyebabkan masuk hang di logo di recovery Mbak ya. Kita masuk recovery, setelah itu kita reboot, nggak usah di WP dulu Mbak. Kalau dibiarkan tidak bisa masuk menu, baru di WP. Kalau di WP tidak mau, baru di program. Nah, di sini saya tidak memprogram Mbak, karena sebenarnya sudah konfirmasi sama beliau kalau di program, tapi takutnya nanti ada data-data yang penting Mbak ya, jadi saya tidak program. Oh ya Mbak, untuk pemasangan LCD itu jangan lupa memasang, jika ada Mbak ya, jika ada waktu kita bongkar itu, jika ada kita pasang, itu adalah kaleng penyaring kotoran Mbak ya, itu supaya speakernya tidak kotor dan tidak cepat rusak, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, aman ya, tinggal pasang LCD, dikalibrasi, tinggal pengeliman Mbak ya. Oke Mbak, waktunya proses pengeliman Mbak. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak-Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.